Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukifalur Rahman dengan NPM 223510705 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya simak dari video YouTube yang tadi. Langsung saja, agar tidak berlama-lama, di sini ada tentang pemahaman JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat situs web lebih interaktif. Bahasa ini dapat membuat situs web lebih responsif dan dinamis. Lalu materi yang kedua ada alert, prompt, dan console log. Alert ini menampilkan pesan singkat kepada pengguna. Ia dapat digunakan untuk memberi informasi, peringatan, atau konfirmasi. Lalu ada prompt. Prompt memungkinkan pengguna untuk memasukkan data melalui kotak dialog. Ini berguna untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Lalu ada console log. Log ini digunakan untuk menampilkan informasi di konsol browser. Ini sangat berguna untuk debugging dan melihat data. Lalu ada variable assignment atau penugasan variabel. Yang satu ada deklarasi. Deklarasi variabel menggunakan kata kunci var, let, atau const. Lalu ada inisialisasi. Inisialisasi ini memberikan nilai awal pada variabel saat deklarasi atau setelahnya. Lalu ada penggunaan. Penggunaan ini akses nilai variabel menggunakan namanya dalam kode. Lalu ada tipe data dan operator. Tipe data itu ada string, number, boolean. Lalu contohnya di string ada hello world dan keterangannya itu teks atau karakter. Kalau number itu ada 10, terus ada 3,14. Keterangannya angka bulat atau desimal. Lalu ada boolean. Contohnya itu true dan false, nilai benar atau salah. Lalu ada conditional statement atau pernyataan kondisional. Ada if, else if, dan else. If ini untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi benar. Else if ini eksekusi blok kode jika kondisi sebelumnya salah dan kondisi ini benar. Kalau else ini untuk mengeksekusi blok kode jika semua kondisi sebelumnya salah. Lalu ada array dan perulangan. Array ini adalah struktur data yang menyimpan koleksi data, mampu menyimpan berbagai tipe data. Yang satu ada deklarasi, penambahan elemen, dan pengaksesan elemen. Perulangan ini ada for, while, dan do while. Eksekusi blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ada JavaScript DOM. Apa itu JavaScript DOM? JavaScript DOM adalah yang pertama struktur dokumen DOM dalam kurung dokumen objek model mewakili struktur HTML halaman web sebagai objek. Lalu yang kedua ada interaksi JavaScript. JavaScript dapat berinteraksi dengan DOM atau dokumen objek model untuk memanipulasi konten dan gaya halaman web. Yang ketiga ada control element. DOM memungkinkan JavaScript untuk mengakses, mengubah, dan menambahkan elemen HTML. Elemen manipulation atau manipulasi elemen. Yang pertama ada seleksi elemen. Mencari elemen HTML berdasarkan ID, kelas, atau tag name. Lalu ada modifikasi konten, mengubah konten teks, atribut, atau gaya elemen HTML. Lalu ada penambahan elemen, membuat elemen HTML baru dan menambahkannya ke dalam struktur DOM. Lalu yang keempat ini dari manipulasi elemen ada penghapusan elemen, menghapus elemen HTML yang tidak diperlukan dari struktur DOM. Lalu ada styling JavaScript. Yang pertama ada inline styling, menambahkan atribut style langsung ke elemen HTML. Yang kedua ada CSS styling, membuat file CSS terpisah dan menghubungkannya ke halaman HTML. Yang ketiga ada JavaScript styling, memanipulasi style elemen HTML menggunakan JavaScript. Lalu yang terakhir di sini dari materi terakhir yang ada di video adalah event. Yang pertama ada event listener, yaitu menambahkan event listener ke elemen HTML untuk mendeteksi interaksi pengguna. Yang kedua ada event handler, fungsi yang akan dieksekusi ketika event tertentu terjadi.
Yang ketiga dari event adalah event types. Berbagai jenis event seperti klik mouse, keyboard input, submit form, dan lain-lain. Baiklah, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.